Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inraedu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan merangkum materi lagi, yaitu Bahasa Indonesia kelas 11 SMA MA Sederajat, Kurikulum Merdeka edisi terbaru, yaitu revisi tahun 2024. Bab 1, mengenalkan produk pangan lokal Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, murid diharapkan dapat membaca dan memahami teks argumentasi secara kritis. Yang kedua, yaitu dapat menemukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks argumentasi. Yang ketiga, membedakan kalimat fakta dan kalimat opini. Yang keempat, kalian diharapkan dapat menulis teks argumentasi dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang benar. Yang berikutnya yaitu, kalian diharapkan dapat memahami isi dan tujuan poster sebagai teks persuasi, lalu mendesain poster yang menarik untuk mempromosikan produk pangan lokal Indonesia, serta kalian diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan membaca melalui jurnal membaca. Mari kita bahas dari sub yang A, membaca kritis teks argumentasi. Nah, di sini ada pengertian dan juga ada tujuan. Pengertian membaca kritis yaitu kegiatan membaca dengan cermat untuk memahami isi bacaan, mengevaluasi informasi, serta menilai kebenaran argumen yang disampaikan penulis. Adapun tujuan membaca kritis yaitu memahami isi bacaan secara mendalam, menilai kebenaran informasi, menentukan kekuatan argumen penulis, menemukan bukti pendukung, serta menumbuhkan kemampuan berpikir logis dan kritis. Yang berikutnya ada langkah-langkah dalam membaca kritis. Di antaranya membaca teks secara menyeluruh, menentukan topik utama, menemukan pendapat penulis, mengidentifikasi bukti atau data pendukung, menilai apakah argumen logis dan berdasarkan fakta, serta dapat menarik kesimpulan. Pembahasan yang kedua yaitu menemukan ide pokok dan ide-ide pendukung dalam teks argumentasi. Pengertian ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Pengertian ide pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan, memperkuat, atau membuktikan ide pokok. Cara menemukan ide pokok diantaranya membaca seluruh paragraf, menentukan kalimat utama, serta menentukan inti pembahasan. Cara menemukan ide pendukung diantaranya menemukan kalimat penjelas, mengidentifikasi contoh, data, atau alasan, menentukan hubungan dengan ide pokok. Contoh, paragraf Indonesia memiliki beragam pangan lokal seperti sagu, jagung, sorghum, dan singkong. Bahan pangan tersebut memiliki kandungan gizi yang baik dan dapat menjadi alternatif pengganti beras. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengenal dan mengkonsumsi pangan lokal. Ide pokok pangan lokal Indonesia perlu dikenalkan kepada masyarakat. Adapun ide pendukung, diantaranya Indonesia memiliki berbagai jenis pangan lokal, kandungan gizinya baik, serta dapat menjadi alternatif pengganti beras. Pembahasan yang ketiga yaitu menemukan kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks argumentasi. Kalimat fakta adalah kalimat yang berisi informasi nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya. Ciri-ciri kalimat fakta berdasarkan data, dapat dibuktikan, bersifat objektif, serta mengandung angka atau hasil penelitian. Contohnya, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Singkong mengandung karbohidrat sebagai sumber energi. Kalimat opini adalah kalimat yang berisi pendapat, saran, atau penilaian seseorang. Ciri-ciri kalimat opini bersifat subjektif, belum tentu benar, mengandung kata seperti menurut, sebaiknya, diperkirakan, hendaknya, atau lebih baik. Contohnya, pangan lokal sebaiknya lebih sering dikonsumsi masyarakat, dan pangan lokal merupakan pilihan terbaik untuk masa depan. Perbedaan fakta dan opini, kalau fakta dapat dibuktikan, objektif, mengandung data, serta bersifat nyata. Kalau opini, berdasarkan pendapat, subjektif, mengandung penilaian, serta belum tentu kebenarannya. Pembahasan yang keempat, menulis teks argumentasi. Pengertian teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat penulis yang didukung oleh fakta, data, dan alasan yang logis untuk meyakinkan pembaca. Adapun tujuan dari teks argumentasi yaitu meyakinkan pembaca, menyampaikan pendapat, serta memberikan solusi terhadap suatu masalah. Struktur teks argumentasi diantaranya ada pendahuluan, argumentasi, dan penegasan ulang.
Pendahuluan atau tesis berisi pengenalan masalah atau pendapat utama. Yang kedua, argumentasi berisi alasan, fakta, data, contoh, atau hasil penelitian yang mendukung pendapat. Yang ketiga, penegasan ulang, yaitu berisi simpulan dan penekanan kembali terhadap pendapat penulis. Langkah menulis diantaranya menentukan tema, menentukan tujuan, mengumpulkan data, menyusun kerangka, menulis berdasarkan struktur, serta merevisi tulisan. Adapun kaidah kebahasaan diantaranya menggunakan kalimat efektif, menggunakan fakta dan data, menggunakan konjungsi argumentatif, yaitu karena, sehingga, oleh sebab itu, dan akibatnya, menggunakan kata tesis sesuai topik, serta menggunakan bahasa baku. Pembahasan yang kelima, memahami teks persuasi berupa poster. Pengertian poster adalah media komunikasi visual yang memadukan gambar dan tulisan singkat untuk menyampaikan informasi atau ajakan. Dalam bab ini, poster digunakan untuk mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Tujuan poster diantaranya mengajak masyarakat, memberikan informasi, menumbuhkan minat terhadap pangan, serta mempromosikan produk. Ciri-ciri poster singkat dan jelas, menggunakan gambar menarik, menggunakan warna yang mencolok, mengandung kalimat ajakan, serta mudah dipahami. Unsur-unsur poster diantaranya ada judul, gambar atau ilustrasi, slogan, kalimat persuasif, dan informasi pendukung. Contoh kalimat persuasif yaitu, ayo cintai pangan lokal Indonesia, mari konsumsi makanan sehat dari hasil bumi Indonesia, serta bangga menggunakan produk pangan lokal. Pembahasan yang berikutnya adalah proyek membuat poster. Langkah-langkah dalam membuat poster diantaranya menentukan produk pangan lokal, mengumpulkan informasi tentang produk, menentukan pesan utama, membuat slogan yang menarik, mendesain poster, mempresentasikan hasil karya. Berikutnya adalah kriteria poster yang baik. Ada informasi akurat, gambar menarik, tulisan mudah dibaca, pesan jelas, kreatif, menggunakan bahasa persuasif, serta menampilkan identitas produk lokal. Pembahasan yang berikutnya adalah jurnal membaca. Pengertian jurnal membaca adalah catatan yang dibuat peserta didik setelah membaca buku atau artikel. Jurnal membaca membantu meningkatkan kemampuan memahami bacaan serta membiasakan budaya literasi. Manfaat jurnal membaca diantaranya melatih kebiasaan membaca, menambah wawasan, melatih berpikir kritis, meningkatkan kemampuan menulis, serta membantu mengingat isi bacaan. Isi jurnal membaca diantaranya ada judul bacaan, nama penulis, tanggal membaca, ringkasan isi, kosakata baru, hal menarik, dan pendapat pribadi. Kesimpulannya, dari bab mengenalkan produk pangan lokal Indonesia, yaitu mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis melalui pembacaan teks argumentasi, membedakan fakta dan opini, serta menyusun argumen yang logis berdasarkan data. Selain itu, peserta didik belajar membuat teks argumentasi dan poster persuasif untuk mempromosikan kekayaan pangan lokal Indonesia secara kreatif. Melalui proyek pembuatan poster dan jurnal membaca, maka peserta didik juga mengembangkan kemampuan literasi, komunikasi, kreativitas, dan kepedulian terhadap poster produk pangan lokal sebagai bagian dari identitas bangsa. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.